Ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas dari ayat ini. Jadi yang saya masukkan di dalam daftar kontradiksi di dalam daftar saya kumpulkan satu itu juga saya nggak sembarangan. Saya nggak mau, saya juga maunya fair. Kontradiksi yang saya masukin dalam daftar saya tuh saya cari dulu jawabannya. Saya cari dulu jawabannya dari pihak Kristen. Kalau jawabannya itu logis dan masuk akal, ini saya coret. Saya nggak masukin daftar saya. Kalau yang sudah nggak bisa dijawab, atau dia jawabnya, oh itu salah tulis, baru saya masukin. Kalau sekarang kitab suci salah tulis, itu kitab suci bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Baik, langsung ke Koh Dondi nih, Masya Allah. Senang sekali kok bisa bertemu sama Koh Dondi. Alhamdulillah ya, iya. Ya Allah. Semua berkat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sering aktif di media sosial dan sekarang ngaji cerdas berkesempatan untuk wawancara langsung sama Koh Dondi. Koh, mau nanya-nanya nih Koh. Nama lengkap dan agama yang dulu dan agama yang sekarang Koh. Nama lengkap Dondi Susanto. Panggilannya Donditan. Agama saya dulu, ini nanya agama nih. Namanya dulu deh. Namanya Dondi Susanto. Udah nggak ada perubahan ya di situ ya. Alhamdulillah baik, nggak ada perubahan. Dari udah ketahuan ya, Koh berarti dari etnis ini ya mungkin. Baik, Koh Dondi. Sebelum memeluk Islam agamanya apa Koh? Saya dulu dikristenkan oleh orang tua saya. Oh, dikristenkan. Kok Iya kan? Bahasanya dikristenkan ya? Habis apa kalau nggak dikristenkan? Oh iya betul. Emang saya masuk Kristen sendiri, orang saya masuk gereja dari bayi. Oh gitu ya, Masya Allah. Dulu Kristen Protestan, pertama saya dulu ikut orang tua di gereja Bethel Tabernacle, ya di Jawa Tengah, di Cilacap. Kemudian hijrah ke Jakarta, saya waktu itu pindah atau masuk gereja tuh gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang di Jembatan 5. Setelah itu berapa lama kemudian dibawa orang tua lagi pindah ke Charismatic Worship Service, itu gereja sidang Jemaat Allah. Terakhir setelah sudah mandiri, saya bergabung terakhir tuh di gereja Bethel Indonesia. Jadi semua gereja dicobain ya sama Koh Dondi ini. Ya tapi masih Pantekosta semua lah. Oke. Baik, kok aktif ya dulu di gereja Koh? Aktif banget sih enggak ya. Kalau yang dulu di Bethel Tabernacle tuh paling ya di remajanya ya. Waktu di GPPS saya cukup aktif di GPPS, tapi itu masih remaja, masih SMA. Jadi aktifnya di remajanya aja lah. Pernah lah jadi juara buka Alkitab itu pernah lah. Oh, gitu. pernah. Aduh. Tapi kalau sampai jadi majelis enggak. Enggak ya. Oke, baik kok. Nah, alasan Koh Dondi nih, pertama, mengapa Koh Dondi meninggalkan agama Koh Dondi yang dulu? Ceritanya panjang itu. Enggak apa-apa. Tafadhol. Oke, kalau cerita saya meninggalkan agama lama, kemudian masuk ke dalam Islam. Tentu saja masuk ke dalam Islam itu butuh satu syarat. Ya. Syaratnya syarat yang sebenarnya semua orang bisa melakukan. Syaratnya itu cuma menggunakan akal, gitu. Ya, nah, tapi penjabarannya akal bagaimana, akal atau pikiran ya. Penjabarannya akal yang bagaimana, pikiran yang bagaimana tuh ceritanya mungkin bisa dijabarkan dengan cukup panjang. Tetapi pada awalnya gini, saya dulu pernah, saya ingat masih SMA, itu masih di GPPS tuh, saya pernah debat dengan seorang Muslim. Gitu. Sampai sekarang saya masih ingat. Waktu itu yang saya perdebatkan apa? Siapa yang mau dikorbankan oleh Abraham? Ismail atau Ishak gitu. Itu kan kemana-mana kan memang perdebatan sering ya. Oke, nah terus dari situ setelah saya dewasa, waktu itu saya memang ya sudah merasakan karena saya sudah cukup lama berkarir, ya semua orang pasti berpikir lah ya, nanti kita setelah mati itu mau mana gitu kan, sudah mulai mikirin yang begitu gitu lah. Terus agama yang saya anut ini bener apa enggak gitu. Pada saat saya masih Kristen, saya nggak punya impresi atau kesan negatif terhadap Islam. Enggak. Karena yang saya tahu begini. Yang saya tahu agama Kristen dan agama Islam itu sebenarnya sumbernya satu. Sumbernya satu dari Abraham. Cuman kalau Kristen kan mengakunya kan mereka ngikuti ajaran yang Ishak gitu kan.
Kalau Islam kan sampai ke Ismail gitu kan. Saya sebenarnya berpikirnya Islam sama Kristen itu cuma saudaraan lah, saudara satu bapak lah, lain mak gitulah, ceritanya gitulah. Ya. Ibaratnya nih pada waktu itu saya sewaktu masih jadi Kristen saya berpikirnya kalau Islam itu kan anak daripada budak, ya Hagar gitu kan. Kalau Ishak itu anak dari istri yang sah gitulah. Oke. Ya kurang lebih begitulah kan. Tapi saya nggak punya impresi yang jelek terhadap Islam, nggak. Saya hanya berpikiran mungkin memang caranya aja yang berbeda gitu ya. Tetapi waktu itu qadarullah saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Oke. Pada waktu saya pertama kali nonton, wah saya panas dong hatinya. Panasnya gini, wah kok dia berani ya ngomong begitu-begitu ya. Jadi akhirnya saya jadi penasaran, tanpa penasaran saya tonton terus sambil saya pegang Bible. Saya pegang Bible, dia ngomong apa saya cari ayatnya. Gitu. Bener kan dia omongin? Ternyata bener. Dia ngomong apa saya cari lagi. Bener gitu. Lama-lama akhirnya saya jadi cari catatan, saya jadi cari mencatat gitu apa yang dia omongin gitu. Dengan tujuan saya pengen ngebantah gitu. Ngebantahnya at least kalau nggak buat Ahmed Didat ya buat diri saya sendiri lah. Ini bantahannya ini gitu loh. Setelah Ahmed Didat, hampir semua video saya tonton, saya beralih ke videonya Dr. Zakir Naik. Masya Allah ya. Almarhum Syekh Ahmed Didat itu belajar kristologi itu 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Ahmed Didat cuma 4 tahun. Nah, ilmunya Dr. Zakir Naik kan juga luar biasa. Nah, yang diomongin Dr. Zakir Naik nih lebih luas daripada yang diomongin oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Kalau almarhum Syekh Ahmed Didat mungkin banyak teologi gitu ya. Kalau Dr. Zakir Naik kan bisa sampai ke sains segala macam. Saya ikutin terus. Saya mencoba membantah dengan cari literasi gitu. Ternyata yang diomongin mereka tuh bener gitu. Tapi maksudnya dalam arti benernya logik ya, logik make sense, masuk akal gitu. Saya waktu itu masih belum ada pikiran saya akan masuk Islam gitu, enggak, masih belum. Beralih lagi Syekh Yusuf Estes. Luar biasa beliau kan, dari pendeta kan. Masuk, kemudian beralih lagi Ustadz Khalid Khan kalau nggak salah. Noman Ali Khan. Beralih lagi Ustadz Hussein Y. Itu juga luar biasa. Lama-lama saya pikirin kok sepertinya bener ya mereka ini ya. Benernya dalam arti begini. Itu saya udah mulai belajar baca Quran, tapi baca Quran terjemahan lah ya. Baik. Tapi di dalam Quran itu saya ngeliat ini kitab suci ini isinya kok kesannya kayak sombong gitu. Oh iya, betul. Ya? betul emang sombong. Tapi artinya sombong itu sombong nantang gitu, nantang siapapun yang bisa gitu. Tapi sombongnya itu sombong dalam arti sombong tapi bener gitu. Iya, betul. Ya, bukan sombong bagaimana, ini sombongnya sombong bener. Kalau lu bisa bikin seperti ini. Ya. Dan tidak ada keraguan di kitab ini. Betul. Betul kan? Dan sering di dalam Quran itu saya baca gayanya tuh gaya kayak gini. Contohnya kayak gini contohnya. Misalnya nih ya. Misalnya saya papanya Adam nih misalnya. Oke. Adam salah nih misalnya nih. Iya. Terus Adam saya omelin. Lu nggak mikir lu, gini salahnya apa gitu. Seolah-olah seperti itu gaya bahasanya, ngerti nggak? Paham ya? Iya. betul. Walaya tafakur gitu lah ya. Betul. Lu nggak mikir gitu, lu nggak pakai akal gitu, nggak pakai otak gitu. Kurang lebih seperti itu. Lama-lama saya baca, bener juga ya. Kok ini yang ngomong kayaknya ini beneran yang Maha Pencipta gitu. Dari situ saya mulai mempelajari lagi tuh Bible saya. Saya orangnya nggak mau yang istilahnya cuma berdasarkan teologis gitu, nggak mau saya. Saya orangnya harus logis. Saya maunya logis. Setelah saya pelajarin Bible-nya lagi, kok lama-lama saya jadi pikir ini kayaknya yang nggak logis kok malah Bible-nya sendiri gitu. Yang nggak logis kok malah Bible-nya sendiri gitu. Yang saya ketemukan, pertama kontradiksi. Ternyata banyak sekali kontradiksi. Saya nggak sadar selama saya jadi Kristen, saya nggak menemukan itu kontradiksi. Karena saya bacanya ngurut. Misalnya dari Kejadian gitu ya, terus ngurut gitu. Setelah saya baca, setelah saya dapat ilmu dari para dai-dai yang tadi saya sebutkan, akhirnya saya punya inisiatif, coba saya buatin daftar. Saya jejerin tuh yang dianggap kontradiksi tuh, saya jejerin.
Dengan dijajarin begitu, saya nggak perlu tafsir. Cuman baca aja tahu, oh ini salah nih. Udah jelas salah gitu. Nanti kalau mau tahu banyak bisa saya kasih satu-satu. Kontradiksi ya. Kemudian kesalahan ilmiah. Kesalahan ilmiah juga banyak rupanya ya. Kemudian karena banyaknya versi, terjemahannya juga bermasalah. Betul. Ya, di versi ini bilang ini, di versi ini bilang ini, dan benar-benar beda gitu. Maksudnya beda nih, nggak cuma nama orangnya, nggak cuman title-nya, nggak cuman kejadiannya, tempatnya gitu. Beda. Di versi yang bahasa Indonesia bilangnya apa namanya? Yesus menyebarkan Injil di daerah Yudea misalnya. Yang di bahasa Inggris dibilangnya di Galilea gitu. Saya cek Galilea sama Yudea ini sama nggak sih? Waktunya beda 150 kilo tempatnya. Itu ada kayak gitu-gituan. Jadi saya pikir yang benar atau yang salah yang mana gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah kan. Saya mulai mikir, kalau gini caranya berarti Bible ini saya nggak berani atau nggak bisa atau nggak boleh lagi menyebut ini sebagai kitab suci. Gitu. Karena sudah banyak sekali kesalahan yang saya temukan. Jadi kalau dulu ada lagu sakitnya tuh di sini, ini Bible nih salahnya di sini gitu loh. Saya udah bisa tunjukkan gitu loh, bisa buktikan gitu ya. Berdasarkan data ya. Berdasarkan data. Jadi saya nggak mau cuman iman gitu. Iman, oke, iman sangat penting. Tetapi sebelum iman akal dulu. Wih, Masya Allah. Gitu maksud saya. Masya Allah. Dulu saya baru menyadari bahwa dulu ternyata saya iman dulu baru akal. Tapi akal yang keduanya itu akal untuk nyocok-nyocokin ke iman gitu loh. Itu bedanya. Ya, ini mohon maaf ya. Ini bedanya di situ. Betul. Sangat betul. Jadi kalau di Islam akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Ini mohon maaf saya bukan jelek-jelekin agama orang lain. Faktanya seperti itu. Iya, ya. Tapi saya bisa buktikan itu berdasarkan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri, gitu ya. Nanti, nah ini kan di depan kita ada buku-buku nih ya. Ada referensi nih ya. Kalau... Nanti saya bisa tunjukkan yang mana yang saya maksud tadi. Nah, ya. Kalau namanya iman itu kan kita bicara sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita percayai, betul kan? Tetapi kalau suatu akal, kita menggunakan akal kita untuk menerima suatu agama itu yang menyeluruh gitu maksud saya. Menyeluruhnya itu dalam arti agama ini ajarannya masuk akal, kitab sucinya juga masuk akal. Masuk akalnya itu dalam arti dilihat dari sejarahnya, dilihat dari keotentikannya, dilihat dari artinya, mungkin kritik ke original teksnya gitu ya. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out pun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komplit. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Semuanya masuk akal karena tidak ada yang namanya kesalahan. Perubahan pun nggak ada ya? Perubahan pun nggak ada ya. Artinya kalau misalnya ada beda versi, itu pun versinya bukan versi yang beda surah gitu. Misalnya di sini satu Quran, ada Quran versi lain, jumlah surahnya beda, nggak ada yang begitu. Yang beda hanya adalah karena perbedaan bacaan. Lagamnya ya. Tetapi kalau di Bible ya, satu versi ini misalnya 73 buku. Satu versi ini 66 buku. Lalu yang 7 buku lagi itu firman Tuhan apa bukan gitu loh. Kenapa yang satu ini tidak mempercayai yang 7 lagi itu? Oke. Belum lagi nanti versi lain ada yang 78 buku, ada yang 81 buku. Baik. Itu bukan terjemahan loh ya, itu baru versi loh ya. Jadi jumlah bukunya pun sudah berbeda.
Akhirnya dengan hal-hal seperti itu, saya mengambil keputusan kalau begitu Bible ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Quran, saya akhirnya, walaupun awalnya kesannya sombong buat saya, tapi akhirnya saya harus tunduk. Karena yang ditantang di Al-Quran memang tidak bisa ada yang bisa melawan. Masya Allah, betul. Dan apa yang dikatakan di dalam Quran juga memang benar adanya gitu. Jadi saya mengambil keputusan, benar kalau gini Islam yang benar. Artinya dalam arti, maksud saya gini, dari zaman Abraham nih, Ismail, Ishak, kemudian kan turun sampai ke zaman sekarang nih. Di pertengahan itu ada timbul agama Kristen, ada timbul agama Islam. Tetapi kalau di Kristen ini, setelah saya belajar Yudaisme, yang Kristen ini menyimpang dari yang Yudaisme itu. Yang Islam sebenarnya dibilang menyimpang dari Yudaisme, nggak menyimpang, ajarannya sama, monoteis, tauhid. Sampai ke Nabi Muhammad SAW tetap tauhid. Tapi begitu di Kristen, ada Trinitas, ada Oneness, ya macam-macam kan. Nanti ada seksi Yehova. Terus yang salah yang mana gitu? Saya. Nah, di Islamnya sendiri itu saya bisa mengambil atau saya bisa menarik benang merahnya. Sebenarnya kalau begini ini agama cuma satu. Betul. Cuman Islam sebenarnya. Ya. Cuman ini dulu sempat melewati orang-orang Bani Israel dengan sukunya Yahudi, ya, Yehuda ya, yang akhirnya menimbulkan agama Yudaisme. Oke lah, mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW dikarenakan di kitab mereka mungkin tidak disebutkan, atau mungkin disembunyikan, atau mungkin disamarkan. Itu yang saya pelajarin, gitu. Tetapi kitab sucinya orang Yahudi sendiri dalam bentuk yang sekarang mereka sudah pakai, ya sudah ribuan tahun kan, mereka malah jauh lebih lama daripada Islam. Tetapi saya bisa ambil kesimpulan, sebenarnya ini Islam. Cuman dulu itu pada waktu Yahudi pertama kali muncul setelah Raja Salomo ya meninggal, kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan itu suku Yehuda dan suku Benyamin. Israel Utara 10 suku sisanya. Kan kalau kita lihat runut lagi ke atas kan, dari Nabi Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 4 istri, di mana yang 2 itu adalah budak daripada 2 istrinya, punya anak 12. Salah satunya ada orang namanya, anak dari istri pertama itu Yehuda. Yehuda inilah yang pertama kali membuat atau menulis kitab suci lah yang dianggapnya dari Nabi Musa. Setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2 gitu. Dari situlah timbul yang disebut dengan agama Yudaisme. Tetapi kalau kita tarik lagi sampai di atasnya Nabi Nuh, Nabi Adam semua, saya pikir-pikir pesannya nggak ada yang berubah. Pesan dari Nabi Adam turun ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya sampai ke Ismail, Ishak, Yakub, semuanya turun sampai ke Nabi Isa sekalipun, sama dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Gitu. Cuman terminnya beda, istilah-istilahnya, ya. Itu karena faktor bahasa. Tapi kalau kita rajut nih, ketemu sebenarnya. Gitu. Ketemu. Orang Yahudi Arab menerjemahkan yang disebut dengan tetragrammaton. Pernah dengar? Nggak pernah. Tetragrammaton itu adalah 4 huruf yang paling suci. Yod, He, Vav, He. Orang Kristen menciptakan nama Yahweh atau Yehova atau Yehowa gitu. Itu ciptaan orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi sendiri nggak akan berani nyebut Yehova, Yahweh itu nggak akan berani. Mereka tidak boleh menyebutkan 4 kata itu dengan lafaznya, nggak berani. Mereka menggantikan dengan sebutan Adonai atau Hashem. Jadi 4 huruf yang suci tadi, Yod, He, Vav, He itu adalah salah satu dari 7 nama Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. 4 huruf itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi ke bahasa Arab menjadi apa? Allah. Masya Allah.
Luar biasa. Jadi kan nyambung, ya kan? Ada nyambungnya. Artinya sebenarnya ini dari dulu ya sebenarnya Allah sebenarnya gitu. Cuman Yahudi dengan bahasa Ibraninya nyebutnya Yotevave atau Adonai atau Hashem. Arab tetap nyebutnya Allah dari awal. Gitu. Cuman memang bahasa Ibrani sendiri dan bahasa Arab itu sendiri kan timbulnya setelah di bawah masanya Abraham. Di atasnya dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam kita belum tahu mereka pakai bahasa apa. Ya. Kira-kira sampai di situlah. Akhirnya saya menemukan bahwa Islam lah cuma satu agama. Baik, Masya Allah. Ya. Saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu 2014. Baik, Masya Allah. 2014 itu yang menyaksikan saya hanya karyawan saya dan istrinya. Cuma 2 orang. Sepi banget ya. Sepi banget. Sama Ustadz yang mensyahadatkan saya. Tetapi waktu malam sebelum saya syahadat itu, saya ngadep ke Ustadz itu, saya mau syahadat. Ya dia cuma nanya ada paksaan atau enggak gitu. Saya bilang nggak ada semuanya karena hasil penelitian saya sendiri. Saya masuk Islam 7 tahun setelah papa saya masuk Islam. Masya Allah. Jadi ayah tuh udah mualaf Udah. ya sebenarnya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya udah masuk Islam duluan. Nah selama 7 tahun itulah saya Meneliti. mencari yang disebut dengan kebenaran gitu ya. Baik. Nggak sebentar juga sih 7 tahun ya. Yo, Tetapi bukan istilahnya saya melakukan pencarian itu secara intens, enggak. Saya sudah waktu itu saya masih kerja, jadi kan juga banyak waktu untuk kerja kan. Pencarian itu hanya ya maksudnya sesekali lah gitu. Baik, Masya Allah. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu, saya kan juga mengamati dalam arti di dalam masa 7 tahun itu saya mengamati Islam itu bukan dari ajarannya, tapi dari pelakunya. Gitu ya. Saya lihat banyak pemberitaan-pemberitaan di media yang merugikan Islam, Betul, ya kan? Iya. Ingat nggak 9/11? Ingat banget tuh. Ingat banget kan? TC, iya. Nah, jadi pada waktu itu saya melihat Islam dari pelakunya, bukan dari ajarannya. Tetapi kan kita tahu setelah kejadian 9/11 itu apa yang terjadi? Makin banyak. Yang Muslim makin banyak. Iya. Orang jadi penasaran. Apa benar Islam ngajarin begitu gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Orang jadi penasaran, orang-orang Amerika tuh jadi penasaran, apa benar Islam ngajarin teroris? Mereka jadi penasaran baca Quran. Betul. Dengan baca Quran mereka masuk Islam atau kembali ke Islam. Masya Allah. Iya. Jadi kalau tadi Adam nanya saya kenapa masuk Islam? Kenapa meninggalkan agama yang dulu kayak gitu? Ya untuk masuk Islam kan? Iya. Saya bukan masuk Islam. Saya kembali ke Islam. Boy, iya bener bahasanya luar biasa Mas. Setelah saya pelajarin gitu. Betul. Kalau orang yang belum pelajarin Islam, dia akan bilang saya convert. Saya masuk Islam atau saya memeluk Islam. Tapi kalau kita sudah pelajarin Islamnya, kita tidak akan bilang convert. Saya sebelum lahir menjadi manusia, bisa milih nggak jadi orang Chinese, orang Batak, orang Ambon, bisa milih nggak? Nggak bisa kan? Betul. Roh itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk jadi manusia. Kita nggak bisa milih kan? Jadi pada waktu kita lahir, kita udah Muslim sebenarnya. Muslim dalam arti kita adalah manusia yang hanya bisanya berserah diri kepada Pencipta. Betul, Masya Allah. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya Muslim. Besarnya nanti dia jadi Katolik, jadi Kristen, jadi Hindu, atau jadi apa. Itu orang tuanya yang membuat mereka begitu, atau temannya, atau lingkungannya. Masya Allah. Pada waktu orang itu menerima Islam, ya, artinya boleh saya bilang itu artinya sebenarnya dia kembali ke fitrahnya, kembali menjadi Muslim gitu kalau saya. Itu pengertian saya ya. Iya. Kalau ada yang beda pendapat, no problem gitu ya. Luar biasa. Masya Allah ya, Ko Dondi ya. Sangat luar biasa sekali sahabat ngaji cerdas. Beliau ini memang masuk Islam bukan karena ikut-ikutan juga, dan juga memang benar-benar karena berpikir ya, Ko ya. Artinya apalagi di samping itu Ko Dondi juga meneliti agamanya terdahulu ya. Seperti yang ada datanya di sini nih. Masya Allah ya. Ini bisa pertanggungjawaban ya, Ko ya. Oh bisa. Ya. Nah, kenapa dulu waktu saya memutuskan untuk kembali ke Islam, saya mempelajari ulang Bible itu. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk saya mau bawa bekal gitu. Bekalnya gini. Kalau nanti saya sudah menjalankan agama Islam,
Saya kan pasti ditanya dong sama saudara-saudara saya, Betul. teman saya, saudara saya hampir semuanya masih Kristen. Mereka kan masih nanya, bener. Ternyata setelah saya kembali ke Islam, kakak perempuan saya nanya, cici saya, lu kenapa lu masuk Islam gitu? Tahu lah ya bahasanya kita kan begitu ya. Ya saya jawabnya juga enteng aja begini. Ya, gue ini kembali ke Islam itu gue mau jadi pengikutnya Yesus. Kaget ya? Kok gitu? Kan dari dulu kita ikut Yesus gitu. Kagak, dari dulu kita ikut Paulus. Mau ayat nih saya kasih. Nah itu karena saya udah pelajari ulang Bible saya bisa kasih dia ayat-ayatnya. Tapi mungkin ya karena mungkin perbedaan pemahaman ya dari kakak perempuan saya sama saya beda udah. Ya, dia tetap nggak bisa paham atau nggak bisa jawab gitu. Akhirnya apa? Ya sudahlah kalau gitu masing-masing gitu. Alhamdulillah memang keluarga saya sih juga bukan orang yang istilahnya mualaf, pisah atau buang gitu, enggak. Kita masih agak masih agak bebas lah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.